Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Wah, ini sih parah banget ya. Ini sih nggak cocok lagi disebut sebagai manusia. Kok bisa ya ada guru agama yang sebejat itu? Luar biasa. Perasaan di Konoha tiap bulan ya ada kasus pemerkosaannya antara guru dengan muridnya gitu ya, pemerkosaan santriwati. Ya, kenapa sih kalau ada kasus seperti ini selalu disalahkan oknum ya. Oknum tapi satu provinsi. Oknum dari Hong Kong coba. Ini sih udah nggak layak lagi ya disebut sebagai manusia. Gila. Jadi berdasarkan data dari liputan6.com, pimpinan Ponpes di Banten ya perkaos 3 santriwati. Gila. Dan yang paling parahnya lagi adalah satu korban dipaksa untuk ATC ya, luar biasa. Beliau ini bukan hanya pengajar tapi sekaligus pimpinan pondok pesantren ya. Gila ya. Konon katanya beliau ini menggunakan modus ini ya, modus pijit ya. Ya saya udah tahu itu modusnya. Yang gak usah diceritain juga udah tahu ya. Ya, biasalah gitu pimpinan Ponpes ya. Papa lagi sakit nih, tolong ya. Ya, bisa. Ya, modus lah gitu ya. Buaya buntung. Ya, awalnya katanya dari situ modusnya ya, berdasarkan keterangan daripada liputan6.com ini. Terus pura-pura disuruh bikin kopi gitu, terus disuruh pijit kaki ya, lama-lama pijit itu ya, lama-lama oh ya terjadilah apa yang diinginkan. Ya. Jadi berdasarkan laporan daripada atau data dari liputan6.com, ternyata beliau ini dimasak gitu. Uniknya beliau ini sampai masuk ke plafon gitu untuk bersembunyi karena dimasak oleh massa ya. Iya Pak, wajar lah ya kan, 3 orang santriwati di perkaos, luar biasa ya, pantas lah dimasak oleh masyarakat. Dan beliau ini dikenai sanksi hukuman 12 tahun, kurang lebih 12 tahun. Menurut saya itu kurang panjang. Cocoknya beliau ini penjara itu 1200 tahun ya, bukan 12 tahun gitu. Nah, yang saya perhatikan daripada kasus-kasus pemerkosaan seperti ini ya, saya tidak pernah melihat sekalipun ya, koreksi saya kalau salah ya, saya tidak pernah sekalipun MUI bicara atau speak up terhadap masalah-masalah seperti ini. Saya tidak pernah melihat MUI ya. Tapi kalau nanti ada masalah misalnya mengkritik agama mayoritas di Konoha, MUI paling depan gitu. Kalau mengucapkan hari Natal misalnya, MUI paling depan. Tapi kalau masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah yang mencoreng nama baik daripada agama Islam itu sendiri, ini kan mencoreng nama baik itu namanya. Saya juga bingung ya, kok bisa ada orang tua gitu, udah tahu kan sekali sebulan itu ada kasus pemerkosaan, berarti sepertinya ada yang salah gitu ya, ada yang salah dengan budaya atau tradisi daripada Ponpes yang ada di Konoha. Saya bingung, kok bisa ya ada orang tua yang nggak punya TV kali di rumah ya. Tiap bulan ada pemerkosaan gitu, tapi masih aja ada orang tua yang nyekolahkan sekolah di pondok pesantren. Gila, luar biasa. Lalu apa solusinya? Kalau menurut saya pribadi ya, nggak usah sekolahin anak atau cewek ya, terutama cewek. Kalau cowok mah nggak apa-apa, sok aja ya. Nggak usah sekolahkan di pondok pesantren. Malu-maluin aja, mencoreng nama baik pesantren itu aja ya. Ya kalau sakne aja. Kenapa sih harus memperkaos gitu anak di bawah umur lagi? Padahal kan di pesantren itu kan tertutup ya, serba tertutup gitu, pakai cadar gitu, pakai hijab, pakainya sopan. Saya tidak pernah melihat murid di pesantren itu pakai hot pants, nggak pernah ya. Itu saya melihat di luar negeri itu ya, murid-murid atau mahasiswa itu pakai hot pants rata-rata, tapi nggak pernah saya mendengar cerita memperkaos gitu, memperkaos muridnya, nggak ada seperti itu. Sepertinya moral kita ini
patut dipertanyakan ya. Saya melihat justru semakin tertutup itu, maka guru-guru di Konoha itu, guru-guru Ponpes itu makin penasaran kali ya. Ya kan, semakin tertutup makin penasaran gitu. Gimana sih isinya? Ya kan? Jadi saya melihat fenomena siswa-siswa yang tinggal di pesantren gitu, siswa sama siswi, santriwati sama santri itu, menurut saya pribadi, kalau mereka itu kan kalau sekolah itu dipisahkan ya. Menurut saya pribadi semakin dipisahkan itu semakin penasaran ya kalau ngelihat cewek itu yang lama gitu ngelihat cewek. Masuk pondok nih, jarang lihat cewek, terus tiba-tiba keluar dari pondok lihat cewek, kan kayak terkejut gitu ya, kayak penasaran gitu. Beda dengan sekolah-sekolah umum misalnya. Sekolah umum kan ya campur aja, cewek sama cowok udah biasa gitu. Jadi nggak ada lagi kepikiran penasaran gitu melihat cewek ya. Saya melihat justru semakin dibungkus, wanita itu semakin dibungkus semakin penasaran. Buktinya kalau boleh jujur, data ya, menurut data justru Aceh itu semakin tertutup, pakaiannya semakin dirajia, semakin banyak kasus pemerkosaan. Jadi berbanding terbalik sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Lalu solusinya apa? Saya akan memberikan solusi yang paling ekstrim ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video yang belum dewasa ya, yang belum cukup umur, yang tidak bisa berpikir beda, berpikir secara rasional, skip video ini. Karena saya akan memberikan solusi yang paling ekstrim dari saya. Tapi ini hanya opini saya pribadi ya. Kalau menurut saya, ya, tapi ini hanya opini pribadi ya, disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan ini harus diterapkan ya. Kalau menurut saya pribadi ya, mending kita itu nggak usah gusur lokalisasi, sok munafik gitu, sok suci gitu. Kalau kita gusur lokalisasi juga, mereka juga akan kemana-mana gitu pekerjanya. Karena gini guys, misalnya nih ada guru agama misalnya, guru santri, lagi sakne-saknenya misalnya, kita nggak tahu kan kondisi keluarganya gimana gitu, entah dia duda, dia nggak punya istri, dia lagi pengen, jadi pelampiasannya di mana ya. Makanya saya katakan tadi, skip video ini ya. Di antara sahabat yang nonton video ini yang tidak bisa berpikir dewasa gitu, yang masih anak-anak gitu, yang sok suci gitu, kalau menurut saya pribadi solusi yang paling dewasa itu ya lokalisasi itu jangan digusur. Kalau perlu dipajakin gitu, dikasih pajak yang gede tinggi, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Biar apa? Biar kalau ada orang yang saknean, pelampiasannya bukan ke anak di bawah umur, ya ke tempat lokalisasi. Orang yang lagi sakne itu guys, seperti orang yang berak gitu, susah ditahan. Nama orang sakne gimana coba? Ya, jadi guru-guru yang saknean seperti ini, ya mending ke tempat lokalisasi aja lah. Jangan merusak masa depan anak-anak seperti itu ya. Kita tuh kan sebenarnya negara munafik ya. Di negara maju itu lokalisasi diperhatikan sama pemerintah kok, didatangkan dokter ke sana. Justru kalau kita gusur, mereka akan kemana-mana. Misalnya nih ada yang penyakitan di situ, penyakit kelamin misalnya. Kalau dia menyebar kemana-mana, kita gusur nih ya, pekerja-pekerjanya misalnya, pekerja kubu-kubu malamnya misalnya, dia akan menyebarkan penyakit kemana-mana kan, nggak kedeteksi lagi kan. Gitu kalau kita berpikir out of the box. Jadi warga Konoha kan nggak ada kepikiran seperti itu. Pemerintah Konoha juga sok suci gitu. Padahal memperkaos juga tuh, ya, murid-murid di bawah umur. Dewasanya di mana? Kalau negara maju, pemikirannya sudah semakin maju. Ngapain sih kita gusur? Itu kan pilihan hidup dia. Dosa tanggung masing-masing, ya. Yang penting mereka tidak menyebarkan penyakit itu kemana-mana gitu. Ada tempat spesialis gitu, lokalisasi. Terus didatangkan dokter ke sana, ya, dokter kelamin. Dicek satu-satu apakah ada penyakitnya atau tidak. Dikasih obat gitu, disterilkan, sehingga tidak kemana-mana. Jadi oknum-oknum guru seperti ini juga yang saknean, kita nggak tahu ya. Siapa tahu dia nggak punya istri gitu, kita nggak tahu ya. Biar dia jangan merusak gitu. Ada pelampiasannya, ya. Itu kalau solusi daripada saya ya, solusi yang paling ekstrim ya. Jarang-jarang memberikan solusi seperti ini, tapi menurut saya itu kita tuh tidak boleh menjadi negara munafik. Kita udah sama-sama dewasa ya. Ya, disclaimer dulu, saya tidak mengatakan ini harus diterapkan di Konoha ya. Kalau menurut saya pribadi itu, saya perhatikan ya di negara maju itu, mereka negara-negara maju itu justru memperhatikan, bukan melestarikan ya, memperhatikan lokalisasi. Karena
Kita tidak tahu gitu kondisi biologi seseorang itu ya. Siapa tahu istrinya nggak ada gitu, siapa tahu istrinya sakit, kita nggak tahu kan. Jadi ada seseorang pelampiasannya itu bisa ke tempat-tempat seperti ini. Jadi kalau boleh jujur ya, saya melihat justru yang merusak nama baik daripada pesantren itu adalah para guru-gurunya biasanya, saya melihat. Ya guru-guru seperti ini. Ya. Kenapa saya mengkritik pesantren ini? Karena pesantren ini produk budaya, bukan produk dari Tuhan. Ini ciptaan manusia loh. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, oh saya menyekolahkan anak saya ke pesantren itu biar saya dapat pahala, ya. Pahala dari mana? Orang pesantren ciptaan manusia kok. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, tolong share video ini ya bagi ada saudaranya gitu yang mau menyekolahkan anaknya ke pesantren. Mending sekolah di sekolah biasa aja sih, di sekolah negeri gitu, atau sekolah swasta, atau sekolah yang umum gitu, ya. Kalau boleh jujur ya, saya melihat lulusan pesantren nggak terlalu, mana coba tunjukkan lulusan pesantren. Zaman dulu iya, zamannya Gus Dur gitu, ada yang mentereng gitu. Sekarang saya melihat nggak ada. Justru saya melihat belajar di pesantren itu malah kita terdogma gitu, terdoktrin, bukan tercerahkan. 10 sekolah, buktinya gini, saya kasih data ya, 10 SMA terbaik di Konoha itu nggak ada tuh pesantren, nggak ada, jangan ngadi-ngadi kayak, nggak ada. Justru bukan negara, justru sekolah-sekolah yang swasta ya, seperti sekolah Kristen Santa Luz gitu ya, SMA Adel dan lain sebagainya, ada banyak gitu sekolah-sekolah swasta. Justru mereka lebih bagus gitu kualitasnya daripada sekolah-sekolah pesantren, saya melihatnya. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi alumni pesantren ya. Saya melihat sekolah pesantren itu sudah sangat-sangat tertinggal ya. Sangat-sangat tertinggal ya. Orang mau olimpiade biasanya didoain dulu gitu. Didoain. Ya nggak apa-apa sih didoain, tapi kalau cuma doain doang nggak bakalan menang, coy. Diruqyah gitu ya. Kalau mau olimpiade gitu. Terus servernya rusak gitu. Diruqyah dulu gitu. Database-nya rusak misalnya, komputer rusak, diruqyah gitu. Aneh ya. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya bagi sekolah pesantren. Menurut saya yang bikin sekolah di Konoha itu kualitasnya itu menurun, menurut saya pribadi itu karena sekolah pesantren ya. Pendidikan kita itu terpuruk atau tertinggal 100 tahun dari negara maju, itu salah satu penyebabnya itu adalah sekolah pesantren. Jujur aja deh, jangan munafik. Karena sekolah pesantren itu kan mereka tuh khusus belajar agama ya. Menurut saya itu belajar agama itu hal privasi gitu, nggak usah harus dibelajarkan di sekolah gitu. Ngapain coba? Kenapa harus memisahkan pelajaran agama dengan pelajaran ilmu dunia? Kenapa nggak digabung aja? Ya kan? Jadi pesantren itu kan belajar agama terus belajar ilmu dunia gitu. Tapi kan itu kan jadi double ya. Kan jadi capek ya kayak gitu ya. Makanya ada istilah MTS terpadu gitu. Ya. Ini kan jadi double, bikin atau menyiksa siswanya gitu. Pagi belajar umum, sore belajar agama. Jadi kenapa nggak digabungin aja gitu, belajar ilmu dunia gitu. Maksudnya belajar fisika, geografi, matematika semuanya. Itu kan pelajaran agama juga. Kenapa itu disebut dengan belajar agama? Karena dengan menemukan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu, seperti ilmu biologi, ilmu sastra, ilmu fisika dan sebagainya, itu kan termasuk ibadah kita kan kepada Tuhan. Tapi sekolah pesantren tidak kepikiran sampai ke sini. Saya melihat ya, nggak kepikiran sampai ke sini. Makanya mereka itu belajar agama dengan belajar ilmu dunia itu dipisah. Padahal kan digabung aja bisa sebenarnya. Barat juga sudah memikirkan sejauh ini. Dulu juga Eropa pernah seperti ini, seperti sekolah-sekolah pesantren di Eropa ada. Zamannya Kristen dulu, zamannya Dark Age, ada kok seperti itu, zamannya Renaissance. Belajar agama terus itu. Ya. Dari kecil belajar agama, tidak dibolehin belajar tentang ilmu astronomi, ilmu lainnya, nggak pernah.
Sehingga apa? Eropa terpuruk. Jadi salah satu yang bikin pendidikan kita terpuruk itu, dengan berat hati saya mengatakan, adalah sekolah pesantren. Karena pesantren itu adalah produk budaya, bukan produk dari Tuhan. Jadi saran saya, di antara sahabat yang nonton video, kalau ada saudara gitu, yang cewek gitu, ya, mending di sekolah umum aja deh, jangan di pesantren. Kalau masalah pahala itu kan perbuatan kita. Masa kita harus memaksa anak kita sekolah di pesantren biar orang tua dapat pahala? Tai kucing, yang ada siswinya diperkaos. Kalau tiap bulan itu ada kasus, itu berarti ada yang salah gitu. Bukan oknum lagi, oknum dari Hong Kong. Masa satu provinsi oknum. MUI juga nggak pernah ngomong masalah ini, diam aja. Ustadz-ustadz yang lain juga nggak pernah ngomong masalah ini, diam aja. Apa karena ini aib gitu? Oh, jangan dibongkar, ini aib kita. Tai kucing yang ada. Ya, oke. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Ya, saya Rekonoa, salam rasional.